Selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Fatma Fatin yang berjaga di ruangan ini. Saya sering dipanggil dengan Mbak Fatma. Mbak bisa memanggil saya dengan Mbak Fatma. Benar dengan Mbak Sutini ya? Benar ya Mbak ya. Mbak Sutini suka dipanggil dengan sebutan nama apa Mbak? Tini. Oke, saya panggil Mbak Tini ya. Gimana Mbak keadaan Mbak saat ini? Kok saya lihat Mbak sering marah ya? Kenapa kok marah? Berisik. Iya, saya tahu, tapi Mbak harus bercerita, seenggaknya bisa mengungkapkan perasaan Mbak saat ini. Saya lihat-lihat kan Mbak kan sering marah, sering emosi seperti itu, sering matanya melotot, sering memukul temannya ya Mbak ya. Kenapa Mbak? Coba cerita sama saya. Masa iya saya tuh setiap di mana itu saya tuh selalu dibeda-bedakan sama orang. Sama siapa Mbak kok dibeda-bedakan? Dulu saya waktu di rumah itu dibedakan sama tetangga, sama ini ya saya marah sampai saat ini saya kesel. Iya, nggak usah pukul-pukul, nanti sakit loh kaki Mbak. Nah, Mbak sudah bagus loh, sudah mau bercerita sama saya, sudah mau menceritakan masalah Mbak yang dialami selama ini, sudah bagus, sudah baik. Nah, nanti saya kan tujuan saya kemarin nanti untuk mengajarkan Mbak cara menghilangkan rasa kesal Mbak, cara menghilangkan emosi Mbak. Nanti kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja, nggak usah lama-lama ya Mbak ya. Nanti saya akan mengajarkan cara menghilangkan rasa emosi Mbak itu dengan cara fisik ya. Tempatnya di sini saja ya Mbak ya, soalnya kan kita sudah duduk di sini. Baik, saya lakukan sekarang ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya kan Mbak tadi sudah bercerita sama saya masalah Mbak, karena Mbak tuh sering dibeda-bedakan sama tetangga, sama orang tua, di mana-mana sering dibedakan. Nah, itu yang bisa menyebabkan rasa kesal Mbak ya Mbak ya. Nah, nanti saya akan sedikit membantu cara agar mengurangi rasa kesal Mbak, rasa emosi Mbak. Nah, di sini saya akan mengasih tahu sama Mbak cara mengontrol amarah atau cara mengontrol emosi itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama Mbak dengan cara fisik, kemudian yang kedua dengan cara obat, kemudian yang ketiga dengan cara verbal, dan yang keempat dengan cara spiritual. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan Mbak cara mengontrol marah dengan cara fisik. Nah, caranya apabila Mbak sedang merasa kesal atau merasa emosi, Mbak bisa tarik nafas 3 kali hitungan seperti ini. Tarik nafas dihitung 1, 2, 3, kemudian hempaskan juga 1, 2, 3. Nanti bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, atau Mbak sudah merasakan rileks itu atau tenang. Kemudian apabila cara yang itu belum bisa membuat Mbak rileks, Mbak bisa menggunakan bantal ini Mbak. Caranya apabila Mbak masih merasakan marah, bisa menepuk bantal ini untuk jangan memukul temannya, jangan memukul meja, jangan memukul diri sendiri. Bisa menepuk bantal ini, kan bantalnya kan ini enggak keras ya, jadi kan tangan Mbak tidak sakit atau tidak melukai tangan Mbak. Nah, bisa dipukul-pukul seperti ini. Jangan memukul benda-benda yang keras, nanti bisa melukai tangan Mbak seperti itu. Paham Mbak? Ya. Oke, kalau paham, ini di sini saya ada PR buat Mbak. Di sini kan sudah ada nomor, hari, tanggal, jam, dan Mbak sudah melakukannya cara mengontrol emosi dengan cara fisik. Nah, sekarang kan misalnya nomor 1 ya, sekarang kan hari Selasa, tanggal 16 November 20, jam 8. Mbak tadi apabila merasa marah atau emosi, bisa kalau sudah melakukan cara tarik nafas dan memukul bantal, bisa mencentangnya seperti itu. Sudah paham Mbak? Paham. Ya, kalau paham nanti bisa dilanjutkan dengan nomor 2, 3 sampai seterusnya sampai selesai. Nah, sudah paham ya Mbak ya? Ya. Gimana Mbak setelah berbincang-bincang terhadap saya, gimana perasaannya? Tadi kan Mbak sudah bercerita itu sama saya. Ya nanti saya coba
ya kan, tangan mbak kan sakit ya, sering mukul-mukul, sakit toh itu sampai lebam-lebam seperti itu. Nah, mbak tadi sudah paham gimana caranya yang sudah saya ajarkan? Gimana coba awal pertama mbak merasakan emosi, mbak melakukan apa? Tarik nafas dalam. Ya, Kita tarik nafas terus hitungan 1, 2, 3 terus dikeluarkan. Iya. Kalau enggak nanti kita tepuk-tepuk pakai bantal bantal. ya, jangan lupa pakai bantal, jangan pakai benda-benda yang keras, nanti bisa melukai tangan mbak. Nanti kan tangan mbak juga sakit tuh, masih lebam-lebam seperti itu, kasihan tangan mbak, sakit toh. Iya. Oke, ini kan sudah selesai ya berbincang sama saya. Besok kita akan ketemu lagi ya mbak ya, ketemu lagi. Nanti saya akan ajarkan cara mengontrol emosi atau marah dengan cara menggunakan obat. Nah kan mbak di kamar mbak kan sering itu ya minum obat ya. Nah nanti saya akan ajarkan cara minum obat yang benar, dosisnya, penggunaannya, macam-macamnya saya nanti akan jelaskan. Nanti untuk waktunya mau jam berapa mbak? Jam 8. 8 pagi ya? Iya. Tempatnya mau di mana? Di itu ruang tamu situ. Ruang tamu depan situ? Oke, kalau mau di ruang tamu depan situ nggak apa-apa, berarti besok kita ketemu lagi jam 8 pagi di ruang tamu depan ya. Oh iya, besok kan kita ketemu lagi, jangan lupa tadi kertas yang sudah saya bagi, yang saya kasih, jangan lupa besok dibawa, dan jangan lupa untuk diisi ya mbak ya. Baik, ada yang ditanyakan mbak? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya permisi dulu ya mbak ya, saya pamit dulu. Iya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi mbak, masih ingat dengan saya tidak? Masih. Siapa coba? Mbak Fatma. Pintar sekali, masih ingat dengan saya ya. Oke. Gimana keadaan mbak saat ini? Ya begini, sedikit-sedikit. Masih itu nggak, masih sering marah-marah nggak? Kadang masih. Tadi marah nggak tadi? Terus ngelakuin itu nggak, relaksasi sama tepuk-tepuk bantal? Enggak. Kenapa? Saya tepuk bantal. Oh, tapi nggak tarik nafas dulu? Enggak, saya udah jengkel banget. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau langsung mau tepuk bantal juga nggak apa-apa. Yang penting kan mbak sudah paham ya, yang kemarin saya ajarkan mbak sudah bagus, sudah paham. Nah sesuai janji kita kemarin, saya kan mau ketemu lagi di itu ya, ruang tamu ya, di sini ya, jam sekarang, untuk mengajarkan mbak cara mengontrol marah dengan menggunakan obat. Nah nanti kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja, nggak usah lama-lama. Nanti saya akan menjelaskan berbagai macam obat ya mbak ya, sesuai dengan kegunaannya. Baik, saya lakukan sekarang ya mbak ya. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah mbak minum obatnya rutin atau enggak? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Ya kan kalau minum obat harus rutin. Aku Lupa saya tuh. ya besok lagi jangan lupa. Ya. Kan mbak mau sembuh nggak? Mau. Ya kalau mau sembuh kan minum obatnya harus rutin, jangan kadang-kadang seperti itu. Nanti kalau apabila obatnya habis bisa meminta lagi sama perawat, nanti bakal dikasih sama perawatnya yang lain atau sama dokternya ya. Terus kalau mau minum obat jangan lupa cek namanya, jangan punya teman mbak jangan diminum kalau tidak sesuai dengan namanya mbak. Cek nama terlebih dahulu, nanti langsung minum obat menggunakan air putih gitu. Nah di sini saya punya berbagai obat mbak. Ini obatnya mbak toh, inget nggak? Harus inget dong. Ini yang warnanya oranye namanya CPZ, dan yang warnanya putih ini namanya THP. Ini putih ya. Terus merah jambu ini namanya HLP. Nah yang warna oranye namanya CPZ. Kegunaannya untuk pikiran mbak tuh supaya tenang, tidak marah-marah, supaya pikiran mbak tenang, rileks, santai gitu. Nah kalau yang warna putih namanya THP itu juga supaya rileks mbak, supaya tidak tegang, bisa tenang, pikirannya mbak tidak marah-marah lagi. Nah untuk yang merah jambu namanya HLP ya, itu supaya mbak tuh tidak marah-marah, supaya mengurangi rasa amarah mbak. Nah seperti itu.
Dan nanti Mbak tuh minumnya harus rutin biar Mbak cepat sembuh. Mbak sudah paham yang tadi saya sudah jelaskan? Baik, sudah paham. Coba Mbak sebutin obat apa aja tadi. CTZ, Ya, HLP, ya, sama yang satu THP. ya, betul sekali Mbak. Mbak berarti sudah paham ya. Jangan lupa minum obatnya harus rutin ya Mbak ya, biar cepat sembuh. Nah, ini kan perbincangannya kita mengenai obat kan sudah selesai. Gimana perasaan Mbak setelah berbincang-bincang saya mengenai obat? Seneng Mbak jadi tahu toh. Iya, senang ya, jadi harus tahu. Nah, tadi Mbak sudah paham ya obat apa aja, berapa macam Mbak obatnya? Ada berapa? 3 macam. Iya, bentar sekali. Berarti Mbak sudah paham ya. Iya. Kemarin kertasnya dibawa enggak Mbak? Nih, tak tulis-tulis. Oh iya, betul, betul ini. Mm-mm. Saya cek dulu ya. Oh iya, ini udah betul. Kemarin Mbak melakukannya 4 kali ya? Iya. Ini 1 sampai 4 ya. Marah terus saya. Oh, marah terus, tapi berhasil ya Mbak ya? Langsung tenang nggak pikirannya? Dikit-dikit. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit. Yang penting kan Mbak sudah melakukannya ya. Nah, ini kan tadi saya tambahin ya Mbak ya. Nanti dari mulai angka 5, dari nomor 5 sampai seterusnya. Ini kan nanti sesuai harinya atau jamnya. Nanti kalau udah minum obat Mbak bisa mencintainya seperti itu. Sudah paham Mbak? Nih saya kembalikan lagi, nanti jangan lupa diisi. Nah, ini kan sudah selesai. Gimana besok kita ketemu lagi ya? Ya. Nanti saya akan mengajarkan cara mengontrol marah mengenai dengan verbal, ucapan verbal. Nah, untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Atau mau pindah? Di ruang itu loh yang ada sofa-sofanya. Oh, depan situ. Oke, kalau mau situ enggak apa-apa. Mau jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi ya. Iya. Oke, besok berarti kita ketemu lagi di sofa depan jam 7 pagi. Dan besok jangan lupa kertasnya dibawa ya. Baik, sudah paham Mbak? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Selamat pagi Mbak. Pagi. Masih ingat dengan saya enggak? Masih lah ketemu terus. Oh iya deh ya. Coba siapa? Mbak Fatma kan? Oke, pintar sekali masih ingat dengan saya ya. Berarti tuh ingatan Mbak tuh tidak mudah lupa ya Mbak ya. Ingat sama orang di sekitar Mbak terus ya. Oke. Gimana keadaan Mbak saat ini? Mbak sering marah-marah enggak? Sekarang udah agak jarang sih Mbak. Marah, cuma saya nggak marah-marah banget. Terus dilakuin nggak kemarin cara-caranya saya sudah ajarkan? Iya, karena Lakuin terus itu, ya. karena itu saya nggak marah-marah banget. Tapi kadang saya masih kemarin itu toh Mbak, Kenapa? saya itu Cerita. masuk kayak dibedain lagi sama orang, sama itu temen saya itu, sama perawatnya Dibedain itu. gimana? Masa sana terus yang disamperin, saya enggak. Saya kan udah dibedain. Nah, itu saya marah, saya datang ke situ tak marah-marahin, tak kata-katain pasiennya besok sama lagi- perawatnya Besok itu. lagi tak nggak boleh marah-marahin. seperti itu. Saya marah Mbak. Iya, marah boleh, tapi nggak boleh dengan cara kata-kata yang kasar. Nah, sesuai janji kemarin kita, saya kan akan mengajarkan cara mengontrol amarah dengan menggunakan verbal atau dengan kata-kata yang baik. Nanti kan Mbak kan marah-marah ya, marah-marah sama teman Mbak mengata-ngatain. Nah, besok lagi nggak boleh. Nanti saya akan ajarkan dengan cara kata-kata yang baik. Nah, nanti tempatnya di sini saja ya. Untuk waktunya 5-10 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti takutnya Mbak bosen kalau berbincang sama saya yang lama-lama. Baik, saya lakukan sekarang ya. Sebelumnya kan Mbak tadi marah-marah sama teman-teman Mbak ya, gara-gara sering dibedakan. Nah, nanti saya akan ajarkan beberapa cara mengontrol amarah dengan menggunakan kata verbal, dengan kata-kata yang baik. Nah, contohnya seperti ini Mbak. Tujuannya itu nanti untuk mengurangi rasa kesal yang dirasakan Mbak saat Mbak merasakan marah. Nah, nanti caranya
misalnya teman mbak lagi, kamu kok gini gini gini, dibeda-bedain gitu toh, nanti bilang sama teman mbak nggak boleh seperti itu, nggak boleh beda-bedain orang, nggak boleh beda-bedain satu sama yang lain, kita kan satu atap, satu sama-sama. Nah nanti kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama, nggak boleh saling membeda-bedakan. Nanti mbak bisa berbicara sama teman mbak, bisa menyelesaikan masalahnya, nggak boleh dengan cara kata yang marah-marah. Apalagi sampai memukul-mukul benda yang keras, nggak boleh, nanti bisa melukai tangan mbak, nanti tangan mbak bisa sakit seperti itu. Mbak paham nggak yang tadi saya bicarakan terhadap mbak? Paham ya? Nanti besok lagi kalau misalnya mbak marah, jangan gimana ya, jangan meluapkannya dengan cara yang perkataan yang kasar, bisa perkataan yang baik-baik yang tadi saja saya ajarkan. Bicaralah sama teman mbak, sama perawat mbak dengan kata-kata yang baik. Nanti teman mbak sama perawat mbak juga memahami kok gimana keadaan mbak saat itu. Jangan marah-marah lagi ya. Terus nanti bisa nggak beda-bedain lagi? Ya bisa mbak tetap harus kontrol emosi, jangan ngata-ngatain teman mbak, jangan ngata-ngatain perawat juga. Nanti bisa diselesaikan masalahnya bareng-bareng seperti itu. Mbak paham ya? Coba mbak, gimana caranya apabila mbak lagi berbicara sama teman-teman, ngomong sama temennya gimana dengan cara yang baik? Ya pelan-pelan dibilangin, kamu nggak boleh kayak gitu. Terus kalau saya bilang ke perawatnya juga, mbak tuh jangan kayak gitu, masa iya yang diurusin cuma dia terus. Iya, saya kan juga pengen. Iya bagus, mbak berarti sudah paham ya. Nah ini kan sudah selesai berbincang-bincangnya. Gimana keadaan mbak setelah berbincang sama saya? Sedikit tenang atau gimana? Tenang ya. Nah mbak tadi sudah paham ya caranya? Baik, sudah paham. Besok kita itu lagi ya. Oh iya, kemarin kertasnya dibawa nggak mbak? Bawa ini Bawa, coba banyak saya kan? lihat ya. Oh iya, pintar mbaknya. Mantap saya itu. Saya cek dulu ya. Ya. Oh ini udah sampai 11 ya. Pintar, berarti kemarin sudah dilakukan ya mbak ya. Berhasil atau enggak? Berasa sedikit-sedikit, Iya, demi sedikit katanya. iya sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting kan dilakuin. Nah ini kan nanti tinggal ditambah ya mbak ya. Nanti kan misalnya kalau mbak merasakan marah, nanti kan bisa berbicara sama teman mbak dengan kata yang baik tadi. Kalau mbak melakukannya bisa menyintangnya, nanti bisa dilanjutin kok. Saya kembalikan lagi. Yang kemarin dilakuin deh. Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya mbak marah bisa menepuk bantal ya, tarik nafas dengan kemarin menggunakan obat. Nah yang terakhir ini tadi saya mengajarkan dengan kata-kata yang baik. Nah seperti itu. Besok kita ketemu lagi ya mbak ya. Mau di mana tempatnya? Di sini lagi. Di sini lagi. Oke, kalau mau di sini lagi nggak apa-apa. Mau jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3. Oh jam 3 sore. Oke, di sini jam 3 sore ya mbak ya. Besok jangan lupa PR-nya itu dibawa kertasnya, nanti saya koreksi lagi, saya teliti lagi. Baik. Untuk besok saya akan mengajarkan cara mengontrol amarah mbak, emosi mbak dengan cara spiritual. Nah besok topiknya tentang itu ya. Spiritual itu tentang nanti kita mbak agamanya Islam ya. Nah kalau misalnya Islam tuh kita kalau misalnya lagi marah gitu bilang astagfirullahaladzim atau gimana. Nanti kalau kita ibadah ya sholat gitu kan, seperti itu bisa. Nah, mbak apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Besok jangan lupa, besok di sini lagi jam 3 sore. Untuk PR-nya jangan lupa dibawa ya. Ya. Saya permisi dulu ya mbak ya. Ya. Pagi mbak. Pagi mbak. Masih dengan saya enggak? Masih belum. Masih ya? Coba siapa? Mbak Fatma kan? Iya, pintar sekali, masih dengan saya ya. Gimana mbak perasaan ini saat ini? Mbak masih sering marah-marah enggak? Sudah sedikit-sedikit jarang. Oh, hari ini marah enggak tadi pagi? Marah. Kenapa? Ya itu tuh mbak, ada perawatnya yang itu apa namanya, bedain lagi tuh. Terus udah dibilangin enggak sama yang kemarin saya ajarkan dengan cara baik-baik? Terus perawatnya gimana? Ya udah besok saya ke ini ya, ke tempatnya kalau mbak. Iya, kalau dibicarakan dengan cara baik-baik kan perawatnya juga mau. Maksudnya jangan ngata-ngatain, nanti malah perawatnya gimana.
Iya. Nah, Nanti nggak mau ngurusin saya iya, ya. sama teman-temannya Mbak kan, kalau misalnya Mbak marah jangan ngatain teman-teman Mbak, nanti nggak mau ada yang berteman sama Mbak loh, kalau seperti itu pada takut. Soal lagi dengan cara itu bisa, kalau marah ya kemarin saya sudah ajarkan ya apa aja ya, dengan relaksasi, memukul bantal, dengan menggunakan obat, dan menggunakan kata-kata verbal atau kata-kata yang baik. Nah, sesuai janji kemarin kita ketemu lagi, saya akan mengajarkan cara mengontrol amarah dengan menggunakan spiritual. Nah, jadi tepatnya di sini saja ya. Untuk waktunya 5-10 menit, nggak usah lama-lama, nanti Mbak kan bosen ya kalau lama ya. Nah, nanti kan bosen, nanti malah nggak masuk ke telinga Mbak, nanti saya yang dibicarakan. Nah, jadi saya lakukan sekarang ya Mbak ya, saya akan jelaskan mengenai spiritual. Nah, jadi spiritual itu mengenai tentang berhubungan yang keagamaan atau ibadah. Nah, contohnya Mbak, kalau misalnya Mbak lagi marah, bisa melakukan yang kemarin saya ajarkan dan ditambahin dengan spiritual ini, menggunakan misalnya istighfar Mbak, astagfirullahaladzim gitu, atau dengan Mbak bisa berwudu pakai air, kemudian Mbak bisa sholat. Nah, semuanya kan menggunakan mukena ini ya Mbak ya, ini kan mukena nih, nanti ini sajadahnya kan bisa dipakai dengan mukena ini, nanti bisa sholat, terus nanti bisa menenangkan, tujuannya untuk sholat, bisa tujuan untuk istighfar, wudhu, sholat itu bisa menenangkan pikiran Mbak biar supaya nggak marah-marah seperti itu. Nah, nanti Mbak bisa lakuin, apabila Mbak marah bisa relaksasi dulu lah, nggak apa-apa, relaksasi dulu, bisa menggantung juga boleh. Nanti yang terakhir dengan menggunakan spiritual ini yang tadi saya sudah jelaskan. Mbak sudah paham? Paham Mbak. Baik, kalau sudah paham, coba nanti spiritual itu apa aja Mbak, tadi bisa gimana? Pokoknya kita nanti kalau marah tuh istighfar, doa, Iya, terus sholat, Iya. waktunya sholat, terus apa ya, doa. iya, berdoa supaya kan pikirannya tenang. Nah, bagus Mbak, sudah paham ya berarti ya. Baik, kalau sudah paham, ini kan penjelasan sudah selesai. Nah, gimana keadaan Mbak setelah berbincang-bincang sama saya mengenai spiritual? Seneng Mbak, karena saya jadi tahu tuh ngontrol saya kalau marah-marah itu Iya, gimana, apalagi suruh sholat. Saya seneng ya. diingetin sholat. Tadi masih ingat apa aja spiritual itu? Dengan cara apa? Beribadah. Iya, pintar. Berarti masih ingat ya, Mbak. Berarti Mbak sudah paham ya. Baik, sudah paham. Besok toh kita ketemu lagi ya Mbak ya. Saya akan mengevaluasi berbagai yang kemarin saya sudah ajarkan. Nah, untuk kertasnya kemarin dibawa enggak Mbak? Kok ini dibawa ya? Mesti nanti suruh nambah lagi. Iya, suruh nambah lagi dengan spiritualnya. Nanti Mbak Ya. udah paham ya. Nanti Ya. dilanjutkan nomornya, hari, tanggal, jam. Nanti melakukan dengan spiritual atau tidak, nanti bisa menjentahnya. Nanti Ya. saya kembalikan lagi. Besok kalau ketemu saya lagi jangan lupa dibawa. Besok mau jam berapa? Jam 8 aja. Jam 8 pagi ya. Mau di mana? Di taman. Oke, di taman depan sana ya. Iya. Ya, besok berarti ketemu lagi sama saya jam 8 pagi di taman depan. Nah, untuk kertasnya jangan lupa dibawa, untuk nanti bisa saya mengevaluasi kegiatan Mbak yang sudah saya ajarkan kemarin. Nah, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Enggak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya pamit dulu ya Mbak ya. Permisi.